Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil wa bihi ilal mawqi'il a'la wa sidratul muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama malah kita panjatkan puja bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat taufik hidayah serta inayah dan barah, kesempatan dan kesehatan kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat rutin setiap hari. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu betul berkat kesabaran dan ketabahan serta Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan sebuah ajaran yang baik kepada sahabatnya, yang berupa zaman gelap berita, zaman yang tidak ada aturan, zaman yang tidak beradab, menuju zaman yang tertib, zaman yang teratur hingga sampai pada sekarang dan insyaallah sampai hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, judul khutbah kita pada hari ini adalah hikmah Isra. Hari ini Jumat tanggal 1 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Ini berarti baru hari yang lalu kita tinggalkan bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab, telah terjadi suatu peristiwa besar dan sangat menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah lagi terjadi setelahnya, yaitu Isra Mi'raj yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana orang memperingati peristiwa ini, maka telah menjadi tradisi kalangan kita di mana di masjid-masjid, mushola dan manggar melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Memperingati Isra dan Mi'raj berarti kita memperingati hari ulang tahun diterimanya perintah sholat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, yang beliau sering mengatakan bahwa sholat itu adalah yang utama. Saudara-saudaraku, jamaah sholat yang berbahagia, pengajian agama Islam disiarkan oleh Nabi, dan setelah beliau pindah ke Madinah, mulailah perawanan yang jamaah dengan orang-orang yang menerima Islam, di antaranya menaklukkan Bani Sa'id setelah diberikan oleh Nabi supaya meninggalkan iman berhala dan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Orang itu menggunakan syarat, kami mau masuk Islam, tapi kami mau mengambil suatu ijazah, namun kami kita sholat, saya sholat jangan bebankan kepada kami. Hadirin yang kami hormati, dengan tegas kami menjawab, baina muslim dan kafir tarkus sholat. Perbedaan orang yang Islam dan orang kafir adalah terletak pada sholat. Dengan demikian, dapat meramah keyakinan kita bahwa pentingnya memperingati Isra Mi'raj dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan syariat sholat kepada umatnya. Itulah yang diberikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu merasa lemah dalam perjuangan hidup ini, di dalam perjuangan jauh, di dalam mendidik rumah tangga, di dalam membimbing anak, dan juga dan sebagainya, di dalam perjuangan menegakkan kebenaran, kalau merasa lemah, mintalah pertolongan kepada Allah, pertama dengan sabar dan yang kedua dengan sabar. Akan tetapi lanjutan ayat tersebut bunyi, "Wa inna hadza kabiratun illa 'alal khashi'in."
Sesungguhnya sholat itu berat rasanya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk itu adalah orang yang ada kaitannya dengan Tuhan, hatinya kontak dengan Tuhan. Sebab itu kesempatan Allah mengatakan, aqimus sholat ala zikri. Dirikan oleh sholat supaya engkau selalu ingat kepada Allah. Pertama ingat kepada Tuhan, maka pertama kuat sholatnya. Dan pertama ingat kepada Tuhan, maka pertama terkontrol kehidupan kita. Yang mengontrol hidup kita ini bukan orang lain, bukan keluarga, bukan orang tua, tetapi yang mengontrol hidup kita ini adalah diri kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara juga masalah yang berbahagia. Kalau kita renungkan secara mendalam, semua gerak-gerik kita dalam melaksanakan sholat dan semua kandungan yang kita baca di dalamnya, maka dapat simpulkan bahwa sholat itu mengandung inti selain berikut. Yang pertama, sholat berisi pengakuan seorang hamba akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, esanya dan bersifatnya dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini, dan mengaku dan memelihara yang sebaik-baiknya. Karena itu dialah tempat makhluk tergantung. Dia akan mengadukan segala persoalan dan dia hanya disembah oleh hamba dan seterusnya. Hal ini tercermin antara lain dengan segala gerak-gerik hamba dalam melaksanakan sholat dengan bacaan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, sholat berisi pengakuan seorang hamba bahwa ia adalah hamba yang kecil, hamba yang lemah, hamba yang hina, yang sangat memerlukan petunjuk bantuan dan perlindungannya, yang harus patuh kepada segala aturan dan mengingat keselamatan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Hal ini tercermin antara lain dari segala gerak-gerik sholat itu dengan bacaan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai segala. Yang ketiga, sholat berisi dorongan yang kuat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setiap kata yang diucapkan dalam sholat mengandung pertanyaan bagi yang mengucapkannya. Bagi seorang yang berakal sehat dan berkembang, setiap pertanyaan memerlukan jawaban. Kalau tidak demikian, ia akan menjadi resah. Jawaban dari suatu pertanyaan yang menghasilkan ilmu yang tertentu. Karena itu, setiap pertanyaan yang timbul pada kita jawab dalam sholat itu, sesudah sholat akan dicari jawabannya. Dengan demikian berarti sholat mendorong menuntut ilmu pengetahuan. Sebab tanpa ilmu yang tertentu, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan atau menimbulkan kata-kata dalam sholat itu. Umpamanya, Allahu Akbar menimbulkan pertanyaan, siapa Tuhan? Kenapa dia maha besar? Jawabannya tentunya akan menghasilkan ilmu tentang Tuhan. Kata Rabbil Alamin akan menimbulkan pertanyaan, apa alam itu? Bagaimana susunan dan seterusnya? Jawaban akan menghasilkan ilmu tentang manusia. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, sholat berisi pengulangan kembali perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu janji yang telah diikrarkan manusia sebagai jalan roh dahulu untuk mematuhi segala macam perintah Allah selama hidup di permukaan bumi. Di dalam sholat, pengulangan janji diucapkan dengan kata-kata Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku mengaku tidak Tuhan wajib disembah kecuali Allah. Hanya Allah berarti mematuhi segala peraturannya dengan penuh kesadaran, penuh perjuangan dan segala perhatian. Yang kelima, sholat berisi pernyataan pengakuan seorang hamba bahwa selama ini ia telah banyak melakukan perbuatan salah dan dosa, karena banyak peraturan Tuhan yang melanggar olehnya atau banyak yang belum dilaksanakannya. Karena itu dia sekarang datang menghadap Allah untuk memohonkan ampunan dan ditutupi segala aibnya. Hal ini terjamin dengan ucapan antara lain, Allahumma maghfir, ya Allah ampunlah dosa-dosa, wajibuni tutuplah segala kaiban.
Yang keenam, sholat pernyataan seorang hamba bahwa di masa yang akan datang ia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan di masa yang telah lalu. Karena itu, ia mohon hidayah agar tak terperosok kembali pada kesalahan. Hal ini tercermin antara yang ucapan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ya Allah jalan yang lurus. Wahdini, tunjuklah aku dan sebagainya dan sebagainya. Yang selanjutnya, sholat juga berisi permohonan seorang hamba agar diberi rahmat yang melimpah, rezeki yang banyak, kesehatan dan keselamatan di masa-masa yang akan datang, supaya mampu melaksanakan tugas hidup dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercermin antara lain ucapan warhamni, beri rahmat kepadaku, warzuqni, beri rezeki kepadaku, wa'afini, beri kesehatan dan keselamatan kepadaku, dan lain sebagainya. Yang ke-8, sholat juga berisi permohonan agar dilindungi dari segala godaan musuh-musuh yang beriman, musuh-musuh orang beriman yang akan menyesatkan dan akan mencelakakan, serta mohon diselamatkan dari segala macam malapetaka yang akan menimpa. Hal ini tercermin antara lain ucapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai Allah dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dan assalamu alaina ibadillahi sholihin. Keselamatan kesejahteraan mudah-mudahan melimpah kepada kami dan kepada hamba Allah yang saleh. Yang ke-9, sholat ditutup dengan salam yang ditujukan kepada semua makhluk kiri dan kanan. Ini memberi pengertian bahwa orang yang sholat adalah yang mengerjakan segala macam hal yang disebut di atas. Setelah sholat harus terrealisasikan terhadap dirinya, terhadap keluarganya, masyarakatnya, bahkan semua makhluk di sekitarnya dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Disitulah rahasia Allah yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan. Kalau kita balik pengertiannya, dia akan menjadi orang yang sholat, akan menjadi manusia yang paling berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, berguna bagi alam sekitarnya. Di sini perkataan Allah yang menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka neraka bilah bagi orang-orang yang telah sholat yang mereka dalamnya lalai dalam neraka. Hadirin jamaah sholat yang berbahagia, lalai di sini ada dua maksud. Yang pertama, lalai di dalam sholat, lalai dari mengingat Tuhan dan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Karena sholat adalah pengertian. Pengertian yang kedua, lalai di luar sholat, lalai dari merealisasikan apa-apa yang tadi kelihatan dalam sholat di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa sholat akan membawa kebahagiaan bagi mereka, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Karena itu malah kita lagi persoalan sholat ini dan kita buktikan bahwa kita telah termasuk golongan orang yang sholat dengan amaliyah dan sosial. Mudah-mudahan dengan mengenal peristiwa Isra dan Mi'raj ini akan menambah kita, akan menambah kegiatan kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan mendirikan sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum jawabannya wa sami'u 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala